Tapi sekali lagi, jika majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama, maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah di bawah pengadilan. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih seputar sidang Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana pada sesi setelah selesai persidangan, ya seperti biasanya para kuasa hukum ini akan berbicara kembali di depan para awak media. Dia kembali membangun ya narasinya terkait dengan situasi persidangan maupun ya prediksi bakal apa yang terjadi di persidangan-persidangan berikutnya. Satu hal yang kemudian ya menjadi menarik apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin ini, pengacara yang memang sering ya muncul ya selama persidangan Bambang Tri dan Sugi Nur. Dia mengatakan bahwa jika Bambang Tri dan Sugi Nur tetap divonis, ya sementara tidak ada kewenangan menurutnya pengadilan untuk memvonis masalah penistaan agama karena itu adalah kewenangan MUI, maka akan terjadi katanya pembangkangan dan ya wibawa pengadilan itu kemudian akan menjadi runtuh ya. Ini pernyataan-pernyataan yang sering memang kita dengar dari para kuasa hukum Bambang Tri dan Sugi Nur. Mereka terus membangun opininya bahwa seolah-olah pengadilan ini mengadili perkara itu tidak berdasar dengan aturan main yang ada atau tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai hukum formilnya dan kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum materialnya. Padahal sejauh yang kita lihat bahwa semuanya berjalan dalam koridor ya hukum yang ada. Tetapi mereka memang selalu membangun opini yang mencoba untuk menggiring opini publik akan situasi di mana bahwa ya Sugi Nur sesungguhnya itu tidaklah bersalah, tidaklah menista agama sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Padahal nanti tentu kesemuanya itu akan ya selesai ketika ada putusan pengadilan. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ya Kosinudin ini kemudian berkuar-kuar lagi terkait dengan ya situasi persidangan. Mari kita simak. Selanjutnya, sesuai keterangan dari ahli pidana baik yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dan juga ahli dari kuasa hukum dari terdakwa, yakni Profesor Dr. Mompang L. Panggabean dan Dr. Muhammad Taufik SHMH, keduanya dengan tegas menyatakan kewenangan untuk memberikan simpulan pandangan pendapat tentang ada tidaknya suatu penistaan agama dalam ketentuan pasal 156 KUHP adalah harus ahli keagamaan dari agama yang dianggap dinisahkan, dan karena ini agama Islam maka harus Majelis Ulama yang punya kewenangan mewakili umat Islam di Indonesia itu MUI, bukan individu-individu, bukan kiai-kiai, siapapun kiai kalau bukan dari MUI tidak bisa mewakili MUI. Dan pendapat-pendapat di luar pendapat MUI tidak mengikat. Kenapa? Karena MUI lah yang punya kewenangan sebagai representasi umat Islam untuk menyampaikan fatwa keagamaan. Dan dalam hal ini kami kuasa hukum, kami dari terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan ahli dari Majelis Ulama Indonesia agar bisa mengutus ahli agar hadir di persidangan. Selasa yang lalu tidak dijawab, sudah 2 minggu tidak ada jawaban dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di dalam surat yang kami ajukan, kami tidak saja meminta agar bisa ada ahli yang dikirim oleh MUI, tapi setidaknya dari MUI bisa mengirimkan keterangan tertulis agar bisa kita serahkan kepada majelis hakim, agar majelis hakim bisa menjadikan pertimbangan dari MUI itu untuk menjadi dasar memutus perkara begitu. Tapi tidak juga ada keterangan tertulis dari MUI. Artinya apa? Kalau MUI saja tidak berwenang, tidak berani memberikan keterangan, maka ini kemajuan ini ya, terlalu kewenangan kalau sampai hakim bahkan mengambil kewenangan, merampas kewenangan itu kemudian nanti memutus ini bersalah. Karena itu hakim tidak bisa. Karena hakim tidak berwenang. Hakim bukanlah ahli agama. Hakim tidak paham mubahalah.
Sebab kalau sampai hakim mengatakan mubahalah itu penistaan agama, maka ini berbahaya bagi umat Islam, bagi masyarakat yang ingin beribadah menjalankan ajaran agamanya, dalam hal ini ajaran agama Islam. Bagaimana kalau ada kesalahan dalam praktik-praktik ibadah? Tetap saja kalau ada orang keliru, ya harus kita kasih tahu apa yang benar. Bukan berarti kalau keliru kemudian dianggap penistaan agama, karena kembali tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bambang Tribulannya ketika melakukan mubahalah itu untuk menistakan agama, nggak ada. Padahal itu pula yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa, ya ini kayak Haji Misbahul Munir yang menyatakan baru terjadi penistaan agama kalau ada niat untuk melecehkan agama. Dan catat, tidak ada niat, dan kita nanti akan buktikan dalam pemeriksaan terdakwa. Dan berkali-kali Gus Nur juga sudah menyampaikan saat ditanya keterangannya ketika mengomentari sejumlah saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan, tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bambang Tri untuk menistakan agama. Karena itu pasal penistaan agama juga tidak bisa ya dibuktikan. Karena itu kita punya keyakinan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama, maka Gus Nur dan Bambang Tri harus divonis ya frispa atau bebas atau setidaknya onslah, yakni lepas dari segala tuntutan. Dan juga pasal-pasal lainnya, baik pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, juga pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu semuanya tidak terbukti. Karena itu kita berharap sebelum puasa ini ada vonis yang bisa melegakan kita semua umat Islam menyongsong bulan suci Ramadan. Ini vonis yang mengkonfirmasi masih ada keadilan di negeri ini. Vonis yang mengkonfirmasi bahwa lembaga peradilan itu masih tegak lurus, tidak diintervensi kekuasaan. Apa itu vonisnya? Ini vonis bebas atau setidaknya lepas bagi Gus Dur dan Bambang Tri. Takbir. Tapi sekali lagi, jika hakim, majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama, maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah di bawah pengadilan. Takbir. Allah. Dan saya kira kita tidak menginginkan itu, karena ini negara hukum, kita butuh peradilan, kita butuh hakim untuk apa? Untuk meluruskan kembali apa yang salah pada tingkat di kepolisian dan kejaksaan. Oke lah, kita abaikan polisinya kriminalisasi, jaksanya salah, tapi masih bisa diadili dan diberi keadilan oleh hakim. Takbir. Itulah ya Ahmad Kosinuddin ya terus menerus beropini ya, membangun narasi terkait dengan situasi dalam persidangan. Dia terus menerus menekankan bahwa pengadilan itu tidak berhak untuk kemudian memvonis terkait dengan penistaan agama. Dan jika itu terjadi, pengadilan memvonis yang menurutnya bukan kewenangannya, ya maka ini bisa akan ada pembangkangan. Menurutnya bahwa wilayah penistaan agama ini adalah wilayah MUI yang bisa memberikan fatwa. Dan sejauh ini menurutnya belum ada dari MUI yang kemudian datang, sekalipun sudah dipanggil, ya sudah disurati untuk datang memberikan keterangan terkait dengan penistaan agama, tetapi MUI secara kelembagaan belum mengutus orang ataupun membalas melalui surat. Dan ini menurutnya bahwa itu bukan menjadi kewenangan pengadilan untuk memvonis penistaan agama. Padahal kita tahu bahwa didakwa ini karena diduga ya ada tindak pidana penistaan agama. Yang namanya tindak pidana itu menjadi kewenangan daripada pengadilan negeri untuk memproses. Adapun ya materi yang didakwakan kan nanti akan menjadi ya uji pembuktian di persidangan. Makanya ada saksi yang dihadirkan, ada saksi ahli agama yang dihadirkan, dan tentu itu akan menjadi fakta-fakta persidangan bagi hakim untuk kemudian ya membangun keyakinannya dalam memutus perkara ini, bahwa sudah banyak saksi yang dihadirkan ya, dari saksi bahasa ya, dari saksi agama, saksi pidana ya, itu sudah banyak sekali ya. Dan terakhir ini adalah saksi dari ahli filsafat ya. Tentu kita percaya sepenuhnya kepada pengadilan bahwa seluruh tahapan-tahapan dan proses pelaksanaan sidang ini sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada.
Dan sejauh yang kita lihat, sejauh yang nampak, ya hakim begitu ya sangat demokratis dalam memimpin jalannya persidangan. Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing kuasa hukum, jaksa maupun kepada saksi yang dihadirkan untuk berbicara ya sesuai dengan ya maksud mereka dihadapkan di ruang persidangan. Tidak ada hal yang kemudian janggal sejauh yang kita saksikan. Tetapi inilah mereka selalu saja membangun opini-opininya untuk mempengaruhi publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.